Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Bertumbuh Lurus ke Atas. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur dan kerendahan hati. Kami bersyukur atas kasih dan karunia-Mu yang tidak terhingga, yang telah dicurahkan kepada kami melalui Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih. Tuhan, kami ingin hidup, kami dapat bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Kami ingin mengenal Engkau dengan lebih dalam dan memahami rencana-Mu yang sempurna bagi hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menaati perintah-Mu dan hidup dalam kebenaran dan kasih Engkau. Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan kebijaksanaan untuk menghadapi setiap tantangan dan rintangan yang kami lalui. Ajarkanlah kami untuk selalu berserah sepenuhnya kepadamu dan mempercayai rencanamu yang indah bagi hidup kami. Kami mohon agar Engkau memberkati renungan kami pada hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu dengan penuh kerendahan hati dan ketaatan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, hidup bagaikan sebuah perjalanan. Dalam perjalanan ini, kita dihadapkan dengan berbagai tantangan dan godaan yang terjadi. Terkadang kita merasa tersesat dan tidak tahu arah tujuan kita. Disinilah kita membutuhkan tuntunan dan kekuatan dari Tuhan. Saudaraku, hidup yang bertumbuh lurus ke atas adalah hidup yang berpusat pada Tuhan. Kita mencari kehendak-Nya dan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kita senantiasa berusaha untuk melakukan apa yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Ada ilustrasi yang menarik tentang pohon kayu jati. Kayu jati terkenal dengan kayu yang berkualitas sangat unggul. Sebagai bahan bangunan atau sebagai bahan mebel, kayu jati memiliki karakter dan kriteria yang sangat ideal. Wajarlah jika harganya kayu jati ini dibanderol dengan relatif yang lebih mahal daripada kayu jenis lainnya. Untuk menghasilkan kayu jati yang berkualitas tinggi, selain melakukan pemupukan dan penyiangan, petani kayu jati harus rajin melakukan pemangkasan ranting secara rutin, supaya batang utamanya itu tumbuh lurus ke arah atas. Demikian juga hidup kita sebagai murid Kristus. Kriteria ideal murid Kristus itu adalah menjalani hidup menurut teladan Sang Guru yang agung. Mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, fokus pada kehendak Bapa saja. Kita tidak akan dapat bertumbuh lurus ke atas selama hati kita itu masih memiliki banyak bercabang kemana-mana, terutama bercabang dalam perkara-perkara duniawi. Hal ini memberikan kesetiaan setara atau lebih besar kepada manusia, kepada lembaga, soal tradisi, atau kesenangan-kesenangan duniawi saja, yang menyebabkan hidup kita menjadi bercabang-cabang, sehingga itu cabang-cabang itu membuat kita tidak fokus untuk tumbuh ke atas. Keinginan duniawi ini, cabang-cabang ini harus kita pangkas supaya hidup kita itu fokus kepada rancangan Tuhan
dan hidup kita, sehingga hidup kita ini tumbuh lurus ke atas sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita baca Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudaraku, hidup sebagai orang Kristen atau hidup sebagai anak-anak Tuhan adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan pertumbuhan. Kita dipanggil untuk terus bertumbuh dalam iman dan semakin serupa dengan Kristus. Salah satu aspek penting dari pertumbuhan ini adalah hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup sesuai dengan standar kebenaran Tuhan. Firman Tuhan yang tadi kita baca dalam Kolose pasal 3 ayat 5 ini berbicara tentang pentingnya mematikan anggota-anggota tubuhmu yang ada di bumi. Seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, keinginan jahat, dan juga penyembahan berhala. Ini adalah hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan hal ini dapat menghambat pertumbuhan rohani kita. Bagaimana kita dapat hidup yang bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan itu? Yang pertama, saudaraku, mematikan anggota-anggota tubuhmu yang ada di bumi. Perkara ini berarti kita harus menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita harus berani berkata tidak pada dosa dan memilih untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Dalam hidup kita tidak berkompromi dengan yang namanya perkara-perkara dosa. Mari kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 14, 15, dan 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudaraku, Rasul Paulus memberikan seruan penting bagi umat beriman untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa sebagai anak-anak Allah yang kudus, kita dipanggil untuk meninggalkan pola hidup lama kita yang penuh dengan dosa dan mau mengikuti teladan Kristus dalam kekudusan. Memulai dengan mengingatkan jemaat untuk tidak lagi hidup dalam hawa nafsu. Seperti yang mereka lakukan sebelum mereka mengenal kebenaran Kristus. Hawa nafsu inilah yang mengacu pada keinginan duniawi dan dosa, mengikat mereka dalam kebodohan dan menjauhkan mereka dari kasih Allah Bapa. Sebagai gantinya, Petrus mendorong mereka untuk hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan menjadi kudus di dalam seluruh hidup mereka. Ketaatan ini bukan hanya tentang mengikuti aturan, tetapi tentang memiliki hati yang tunduk kepada Allah dan ingin menyenangkan Tuhan dalam segala perkara. Kekudusan yang dilambangkan dengan kesucian Allah sendiri menjadi standar hidup bagi orang-orang yang percaya. Ya saudaraku, hidup dalam ketaatan kepada Allah adalah panggilan dan juga anugerah dalam hidup kita. Dengan meninggalkan pola hidup lama dan mengikuti teladan Kristus dalam kekudusan, maka kita dapat mengalami kehidupan yang penuh makna dan menyenangkan
hati Allah Bapa kita. Yang kedua, saudaraku, memperbarui diri dalam Roh Kudus. Roh Kudus akan memberi kita kekuatan untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita perlu senantiasa berdoa dan meminta Roh Kudus untuk memimpin dan mengarahkan hidup kita. Mari kita baca Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudaraku, Roh Kudus adalah penolong kita yang memberi kekuatan, yang akan membimbing dan mengungkapkan kebenaran kehendak Tuhan kepada kita. Dengan mengandalkannya, maka kita dapat hidup sesuai dengan rencana dan tujuannya. Mari kita terus memperkuat hubungan kita dengan Roh Kudus dan membiarkan Roh Kudus membimbing setiap langkah kita. Saudaraku, kadang kita merasa tidak berdaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Godaan, hawa nafsu, dan juga tantangan hidup di zaman sekarang ini bisa membuat kita tersandung dan jatuh dalam dosa. Kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan, namun kita seolah-olah merasa tidak punya kekuatan untuk dapat melakukannya. Kita seolah-olah tidak berdaya menghadapi godaan dunia ini sehingga kita senantiasa jatuh dalam dosa. Disinilah letak anugerah Allah yang luar biasa bagi kita. Roh Kudus yang diberikan kepada kita setelah kita percaya kepada Yesus Kristus. Roh Kudus itulah yang menjadi sumber kekuatan kita. Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk kita dapat menghadapi godaan-godaan dosa dan kita tidak jatuh dalam dosa. Roh Kudus itu bukan hanya memberi penghiburan kepada kita, tetapi juga memberi kekuatan, bahkan memberi kuasa kepada kita untuk menahan semua godaan dari si jahat. Dengan kuasa Roh Kudus, kita memiliki pengharapan yang teguh. Kita tahu walaupun kita kadang seringkali gagal, tetapi Tuhan senantiasa ada pada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus memenuhi kita dengan sukacita, dengan damai sejahtera, bahkan di tengah-tengah pencobaan sekalipun. Selalu kita punya alasan untuk tetap bisa merasakan damai sejahtera dan sukacita dalam Tuhan. Dengan bersandar pada kuasa Roh Kudus, kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan semakin serupa dengan Kristus. Yang terakhir, nomor 3, melihat kepada Kristus sebagai teladan hidup kita. Yesus adalah contoh yang sempurna dari kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus belajar dari Yesus dan berusaha untuk hidup seperti Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca Yohanes pasal 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudaraku, ayat ini merupakan undangan bagi kita untuk belajar dari Tuhan dan berusaha hidup sesuai dengan Dia. Kita dipanggil untuk menunjukkan kasih, untuk menunjukkan kerendahan hati dan pelayanan kepada orang lain sama seperti yang Yesus lakukan. Bagaimana kita dapat berusaha hidup seperti Tuhan? Hidup seperti Tuhan dengan menunjukkan kasih. Kita dapat menunjukkan kasih kepada orang lain dengan bersikap baik, bermurah hati, dan mau memaafkan kesalahan orang lain pada kita.
Menunjukkan kasih bukan hanya tentang perasaan saja, tetapi juga suatu tindakan yang harus kita lakukan secara nyata. Kita dipanggil untuk menunjukkan kasih kepada Allah dan menunjukkan kasih kepada sesama kita melalui perbuatan baik, melalui kata-kata yang penuh kasih, melalui pengorbanan yang kita lakukan untuk menolong sesama kita. Kita semua dipanggil untuk menunjukkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama kita. Ini adalah gaya hidup anak-anak Tuhan. Ketika kita menunjukkan kasih, maka kita mencerminkan kasih Allah kepada dunia ini. Poin selanjutnya, hidup seperti Tuhan dengan bersikap rendah hati. Kita dapat bersikap rendah hati dengan menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri. Kita mengutamakan kebutuhan orang lain. Hal ini bukan untuk mencari pujian dari orang lain atau mencari pengakuan dari orang lain. Tidak, saudaraku. Kita melakukannya karena kita mau menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Di era modern ini, sikap rendah hati bagaikan mutiara yang tersembunyi. Sangat sulit ditemukan dalam kehidupan sehari-hari di mana orang itu selalu menonjolkan keegoisannya. Kita dikelilingi oleh budaya yang menonjolkan kesombongan, kesuksesan, dan pencitraan diri. Hal ini dapat membuat kita terjebak dalam kesombongan dan kita menjadi lupa akan pentingnya bersikap rendah hati. Namun Alkitab dengan jelas mengajarkan tentang kerendahan hati. Kita dipanggil untuk meneladani Yesus Kristus yang meskipun memiliki segala kemuliaan di surga, tetapi dia rela merendahkan diri menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Saudaraku, kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri sendiri atau merasa diri kita ini tidak berharga. Bukan begitu, saudaraku. Kerendahan hati adalah memiliki pemahaman yang benar tentang diri sendiri di hadapan Tuhan. Kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Maka kita selayaknya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa segala kemampuan dan pencapaian kita ini berasal dari anugerah Tuhan saja, dan kita tidak lebih baik dari orang-orang lainnya. Bersikap rendah hati bukanlah perkara yang mudah, tetapi itu adalah sesuatu yang dapat kita pelajari dan dapat kita kembangkan melalui pertolongan Roh Kudus. Ketika kita hidup dalam kerendahan hati, kita akan mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, dan hubungan kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan, dan tentunya dekat dengan orang lain juga. Hidup seperti Tuhan dengan melayani orang lain. Kita dapat melayani orang lain dengan menggunakan waktu, bakat kita, dan sumber daya kita untuk membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak ajaran tentang pentingnya mempedulikan orang lain, memperhatikan orang lain, dan melayani orang lain. Yesus sendiri memberikan teladan yang luar biasa dengan hidupnya yang penuh dengan pelayanan. Dia menyembuhkan orang sakit, memberi makan mereka yang lapar, dan memberitakan kabar baik kepada yang miskin, yang terpinggirkan, yang terhina sekalipun. Tuhan bahkan merendahkan dirinya untuk membasuh kaki murid-muridnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan sejati itu adalah tentang kerendahan hati dan juga tentang kasih. Melayani orang lain bukan hanya kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan,
tetapi juga hal itu membawa berkat dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup seperti Tuhan tidak selalu mudah dilakukan, tetapi itu adalah panggilan kita, panggilan yang mulia. Itu adalah kehormatan bagi kita. Ketika kita belajar dari Tuhan dan berusaha hidup seperti Dia, kita membawa terang dan kasih-Nya ke dalam orang-orang yang belum mengenal kebenaran Tuhan. Pahami dan mengertilah saudaraku, bahwa hidup yang bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan adalah sebuah perjalanan, adalah sebuah proses yang membutuhkan komitmen dan usaha kita yang sungguh-sungguh. Namun dengan pertolongan Roh Kudus dan dukungan komunitas yang seiman, kita dapat mencapainya, bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Marilah kita semua berusaha untuk hidup yang lebih berkenan kepada Tuhan dan terus bertumbuh dalam iman kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan penuh kerendahan hati, bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tidak terhingga. Kami ingin merenungkan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk mematikan segala sesuatu yang duniawi dalam diri kami dan mengenakan manusia baru yang terus diperbarui. Tuhan, kami mengakui bahwa kami seringkali terikat pada hal-hal duniawi. Kami mengejar kesenangan, mengejar kekayaan dan pengakuan dari dunia yang pada akhirnya hanya membawa kekecewaan dan kesia-siaan belaka. Kami lupa bahwa harta sejati dan kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam diri-Mu. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu untuk mematikan segala sesuatu yang duniawi dalam diri kami. Kami ingin melepaskan diri dari keinginan daging seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, keinginan jahat, dan penyembahan berhala. Kami ingin membuang semua amarah, kegeraman, kebencian, dendam, dan kata-kata yang kasar. Tuhan, kami tahu bahwa pertumbuhan spiritual adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Kami ingin menghadapi tantangan dan godaan di sepanjang jalan. Namun kami percaya bahwa dengan kekuatan dari Engkau, kami dapat terus bertumbuh dan menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang tidak terhingga. Kami bersyukur atas kesempatan untuk dapat bertumbuh dan menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Dan bawa kami di dalam takut akan Tuhan, dan bawa kami juga dalam perkenanan Tuhan, agar hidup kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang sedang ada dalam masalah, baik itu soal keuangan, soal hutang piutang, soal hubungan dengan orang lain, soal apapun juga. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan penyelesaian setiap persoalan yang ada. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan semua persoalannya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar.
Tuhan nyatakan anugerah berkat kemurahan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Tuhan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat bagi kita semua dan akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.